Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak dan saudara yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, ya, dan semoga selalu dalam limpahan, diberikan rezeki yang banyak berlimpah barokah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Untuk itu marilah kita awali aktivitas kita di hari ini dengan berdoa dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-taqwir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-taqwir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-taqwir. Siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indalil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a.
Hasbunallahu wa sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Ibu bapak kemudian dirahmati Allah, pada kesempatan yang pagi yang indah yang cerah ini saya ingin menyampaikan pesan, terutama pesan pada diri saya pribadi dan ini juga kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pesan ini sampai kepada kita semua. Amin. Menjadikan pesan apa ini? Pesannya yaitu pentingnya kita bekerja sama. Ya, pentingnya kita bekerja sama. Manusia, kenapa demikian? Karena kita sebagai manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang sangat membutuhkan banyak kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan itu tentunya tidak bisa terpenuhi dengan sendirinya. Kita harus terpenuhi dengan bermasyarakat. Oleh karena itu manusia harus bekerja sama. Tanpa bekerja sama kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya. Kita lahir juga membutuhkan masyarakat, ditolong oleh masyarakat, ya di lingkungan masyarakat. Nah, saat sakit pasti kita juga membutuhkan bantuan orang lain. Di meninggal juga membutuhkan bantuan orang lain atau masyarakat. Oleh karena itu manusia harus bekerja sama dengan orang lain di masyarakat itu sendiri. Kehidupan kita tentunya tergantung dan untuk itu keterlibatan kita ini di masyarakat tentunya juga sangat sangat dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan. Maka di dalam Islam hidup bersama adalah hubungan seseorang dengan masyarakat karena sejatinya kita memiliki keterbatasan, manusia memiliki keterbatasan yang tentunya kalau kita bersama-sama itu akan sangat baik sekali, akan sangat memberikan manfaat atau keuntungan yang besar. Maka dalam Islam pun juga diperintahkan kita untuk bekerja sama. Islam memerintahkan kepada hambanya, pengikutnya untuk bekerja sama, selalu bekerja sama dengan orang lain, karena kalau artinya bekerja sama itu lebih baik, ya, lebih baik, lebih mendapatkan keuntungan yang besar, ya. Tentunya dalam hal ini bekerja sama dengan kerjasama dalam kerjaan yang baik-baik, sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5, Al-Quran surat 5 ayat 2, saya demikian, yang maknanya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jadi ini ditekankan kita untuk selalu tolong menolong dalam kebaikan, dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Ini jelas sekali. Jadi Qurannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk bekerja sama dalam kebaikan dan ketaatan. Ya, kebaikan dan ketaatan. Maka dalam ketaatan, dalam kebaikan itu banyak sekali, dalam kerjasama banyak sekali kebaikan dan banyak sekali keuntungan. Salah satunya contohnya teman-teman sekalian, kalau kita sholat sendirian itu 1 derajat. Tapi kalau sholat berjamaah berapa? 27 derajat. Ya, kebaikan contoh yang seperti itu. Dengan kita bersama-sama, tentu banyak keuntungan-keuntungan, banyak kebaikan-kebaikan di sana. Ya, dalam hal ini penting sekali kita memang bekerja sama. Kerjasama dalam Islam sangat ditekankan dan dianggap sebagai salah satu bentuk amal yang baik serta cara untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT melalui Al-Quran dan Al-Hadis yang banyak memberikan petunjuk keutamaan serta nilai-nilai kerjasama. Itu teman-teman sekalian.
Di samping itu juga kita juga kenapa kita harus bekerja sama tolong menolong karena memang di setiap anggota kita ada yang kuat, ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang kaya, ada yang miskin. Tentunya dengan kerjasama kita yang lemah menjadi kuat, yang kuat semakin kuat, ya, yang lemah semakin kuat, yang tidak mampu menjadi mampu, gitu ya. Lalu kerjasama ini ditekankan tadi sudah saya sampaikan, yaitu untuk bekerja sama dalam kebaikan. Kemudian surat Al-Hasr ayat 59, uh, Quran surat 59 ayat 9, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah beriman sebelum mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak menemukan dalam diri mereka sesuatu yang perlu mereka berikan dari apa yang berikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan orang-orang yang berhijrah atas diri mereka sendiri meskipun mereka dalam kesulitan. Jadi um, mereka yang berhijrah itu uh, mereka ditolong, mereka membantu, menerima dengan lapang dada karena merasa seakidah, ya, merasa seakidah, dan ini perlu dibantu walaupun dalam kondisi kesusahan. Ini ayat ini tadi menggambarkan sikap saling mendukung dan berbagi antara orang-orang Ansor dan Muhajirin sebagai bentuk kerjasama dan kepedulian yang tinggi, ya, kepedulian tinggi walaupun mereka sebelumnya tidak saling kenal, tapi karena salah satu akidah akhirnya Ansor dan Muhajirin ini saling bentuk sebagai bentuk kepedulian bersama. Kemudian kerjasama terangkan juga dalam al-hadis riwayat Bukhari Muslim, yaitu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah senang apabila seorang hambanya melakukan suatu pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Ya, kerjasama ini tentunya salah satu bentuk uh, apa itu bentuk bentuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Ya, menunjukkan bahwa Allah menyukai pekerjaan yang dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan yang dilakukan dengan kerjasama. Ya, karena dengan kerjasama tentunya di situ banyak pikiran tercurahkan di situ untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dari Abu Musa Al-As'ari, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal kasih sayang, kecintaan, dan kelemah lembutan mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh mereka sakit, maka seluruh tubuh merasakan sakit dan tidak bisa tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi itu perumpamaan orang yang kita ini ibaratnya satu tubuh. Maka dalam satu tubuh ini tentunya kita bisa saling tolong-menolong. Jadi menekankan pentingnya saling mendukung, saling bekerja sama dalam menjaga kesejahteraan bersama seperti satu tubuh yang merasakan sakit jika salah satu anggota tubuhnya mengalami kesakitan atau mengalami kesulitan. Ya, kita akan saling mendukung dalam hal ini. Kemudian tentu kerjasama yang bagaimana? Ya, kerjasama tadi sudah disampaikan, yaitu kerjasama dalam kebaikan, dan kita dilarang untuk kerjasama dalam kebatilan. Ya, contoh kita di dalam suatu pekerjaan atau proyek, ya, atau di masyarakat, ya, membangun fasilitas-fasilitas di masyarakat, di lingkungan kita sosial, kerja bakti atau apa yang tentunya kita, kalau ada undangan demikian ya kita harus mendukung. Di lingkungan kita, tetangga kita membutuhkan ya kita harus membantu. Mungkin dalam lingkungan keluarga juga bisa, ya, kita sebagai mungkin salah satu pekerjaan-pekerjaan rutin dalam keluarga, maka kita juga harus saling mendukung, saling membantu tugas-tugas dalam keluarga tersebut, sehingga atau membagi pekerjaan dalam keluarga tersebut, sehingga apa itu termasuk perencanaan keuangan dalam keluarga harus mendukung bagaimana harus saling menjaga hemat keuangan, sehingga nanti tujuan dari satu keluarga tadi jangan sampai nanti yang istrinya hemat tapi suaminya nggak hemat, atau mungkin sebaliknya suaminya
hemat tapi istrinya boros dan seterusnya itu kan tidak mendukung daripada tujuan keuangan dari keluarga tersebut ya. Mungkin di dalam pekerjaan-pekerjaan lain di kantor itu juga bisa untuk artinya bagaimana dalam satu perusahaan mencapai tujuan bersama tentu harus berbagi pengetahuan, sharing keahlian, sharing knowledge, sharing bagaimana kalau ada salah satu divisi yang membutuhkan atau dalam satu divisi yang membutuhkan bagaimana kita harus mendukung rekan kerja kita sehingga tujuan perusahaan tadi bisa tercapai. Begitu juga di dalam dakwah, ya, pendidikan, bagaimana dalam banyak sekali yang kita bisa lakukan, yaitu harus tidak bagaimana harus tentunya harus saling mendukung dengan berorganisasi, bagaimana kita menyebarkan kebaikan melalui agama, menyelenggarakan bagaimana kita saling, bagaimana memasukkan, kita kan harus seimbang ya, kehidupan kita harus seimbang, pekerjaannya juga sukses, masyarakat juga sukses, agama juga sukses, maka program dakwah, menyediakan sarana dakwah, agama, dan seterusnya itu juga salah satu kita juga perlu perhatian, perlu dukungan. Kerjasama manfaatnya apa? Tentu manfaatnya sangat banyak di dalam kita bekerja sama, ya. Tentunya nanti dengan bekerja sama pencapaian tujuan itu akan semakin cepat tercapai dan hasilnya juga semakin lebih baik atau kualitasnya atau hasilnya semakin besar ya. Dan kita juga bisa belajar dari situ. Tentunya nanti juga meningkatkan efisiensi. Jadi karena bekerja bersama-sama sehingga apa itu uh, pekerjaannya bisa lebih cepat terselesaikan ya karena kita bisa bersama-sama. Terus sehingga nanti juga akan dapat meningkatkan hubungan sosial. Dengan bekerja sama hubungan kita bermasyarakat di masyarakat antar rekan kerja juga akan semakin baik. Kita ada ikatan emosional, ikatan hati, ikatan batin yang semakin erat, semakin baik. Tentunya dibangun dengan niat yang tulus, ikhlas, diniatkan karena ibadah, diniatkan karena perintah Allah. Tentunya ini berangkat dari hati yang bersih. Dan tentunya kalau sudah demikian, kita akhirnya akan mendapatkan keharmonisan dalam lingkup keluarga, lingkup masyarakat, lingkup pekerjaan, dan akhirnya mendapatkan kedamaian dengan melalui kerjasama tercipta keharmonisan dan kedamaian masyarakat karena kita saling mendukung, saling mengerti, saling memahami dan sehingga tujuan bersama. Kenapa? Kenapa ini? Karena ada kebahagiaan, karena kita tidak cuek, tidak masa bodoh, tidak 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 apatis, tidak mau tahu gitu kan. Tapi kita saling mendukung. Maka dapat kita ambil satu kesimpulan dengan kerjasama di dalam Islam kan ini diperintahkan ya, tidak hanya bekerja sama untuk mencapai tujuan, tetapi juga tentang saling mendukung berbagai beban dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Al-Quran, Al-Hadis sudah menekankan pentingnya kerjasama sebagai bentuk atau sebagai cara untuk mencapai kebaikan, untuk kebaikan bersama. Kita niatkan ibadah untuk memperkuat ikatan sosial. Ini juga diperintahkan oleh agama, sosial, dan oleh masyarakat dengan mengamalkan prinsip-prinsip kerjasama yang diajarkan oleh agama ini. Ibarat kita dalam satu tubuh, jika ada satu tubuh yang sakit, maka semuanya merasakan sakit. Maka kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, lingkungan yang bahagia, yang produktif, dan hubungan kita masyarakat semakin baik dan akhirnya semakin produktif, semakin efisien. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat mengamalkan kerjasama dalam perintah kerjasama dalam agama ini, dan ini adalah merupakan tidak hanya untuk mencapai tujuan bersama, tapi juga ini merupakan perintah di dalam demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat saudara kita, orang tua kita, terutama orang-orang yang mengaminkan kita. Namun sebenarnya kita kirimkan Al-Fatihah kepada Rasulullah, kepada para sahabatnya, guru-guru kita, pemimpin-pemimpin kita, orang tua kita, putra-putri kita, putra-putri Polindus, Sekunda, Astroka, dan siapapun yang mengaminkan doa ini. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabin wa abarik wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa khurun in ka'amsalil lu'lu'il maknun jaza'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa illa kilang salaman salama wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa dolhin mamdud wa dillim mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsira la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara uruban atroba li ashabil yamin thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa khamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna alal khinfil azim wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun aw abauna awwalun Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum thumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukazzibun la'akiluna min sajarin min zakkum famali'una minhal butun fasharibuna alaihi minal khamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin ala an nubaddila amthalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun wa laqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun
تذكرون أفرأيتم ما تخرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح 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 وريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم